Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Karena melawan saat ditangkap, polisi menembak kedua kaki pelaku. Polres Indramayu menangkap ada 2 pelaku berinisial R dan juga P di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah setelah membunuh satu keluarga di Indramayu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah mobil milik korban, pakaian dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai milik pelaku. Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Motif dan lain-lain sekarang kami sedang dalami, baru kita amankan tadi, kita sedang gali keterangan mereka dan juga mencocokkan bukti-bukti dan untuk menyimpulkan modusnya seperti apa. Sebelumnya, saudara, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Kelima korban ditemukan terkubur di dalam rumah yang lokasinya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah dalam keadaan sepi. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fadlianto Sugiono di sana. Selamat pagi, Fadli. Fadli, jadi bagaimana langkah polisi hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku lainnya? Ya, Adipti dan penonton Kompas TV, bahwa keberhasilan kepolisian Indramayu atas dasar adanya informasi dan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi, diantaranya dari keluarga, saksi dan warga sekitar, bahwa terkait pembunuhan mengarah ke 2 pelaku yang berinisial R dan P yang masih warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan melakukan 4 rangkaian olah TKP di lokasi pembunuhan dan menghasilkan dan mengkerucut dan menghasilkan sidik jari atau mengarah ke kedua pelaku ini, dan kedua pelaku berhasil diamankan di Kecamatan Kedokan setelah keduanya melarikan diri ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aditi. Ya, Fadli, kita belum mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motif dari pelaku ini tega membunuh korban. Ini kan kita lihat ya, satu keluarga. Apakah ada hubungan pelaku dan juga korban ini rekan kerja atau seperti apa sebelumnya? Ya, Aditi, penonton Kompas TV, bahwa hingga saat ini kami bersama teman-teman juga masih menunggu hasil penyidikan terkait motif dan modus pada para tersangka atas pembunuhan yang dilakukannya, dan hingga saat ini juga akan dilakukan rilis di Polda Jawa Barat terkait pembunuhan yang satu keluarga di Kabupaten Indramayu. Untuk antara hubungan kedua pelaku dengan korban sebatas teman pada saat kerja di salah satu bank, dan berinisial R ini ternyata pada saat setelah keluar dari bank tersebut sempat menjalin usaha bersama. Setelah itu tidak mengetahui apa penyebabnya, sang pelaku ini melakukan aksi kejinya terhadap satu keluarga di rumahnya tersendiri. Aditi. Oke, jadi kami akan konfirmasi ulang, salah satu pelaku yang berinisial R ini merupakan mantan rekan kerja dari salah satu korban begitu ya, dan sempat memiliki usaha bersama. Tapi untuk motif dari pembunuhan tersebut belum bisa diungkap. Nah, apakah polisi membuka kemungkinan ada pelaku tambahan yang kira-kira belum tertangkap hingga saat ini, Fadli? Informasi yang kami dapat,
hingga dari kemarin hingga saat ini kepolisian Indramayu bahwa penyidikan terkait pembunuhan dan yang 5 korban ini masih dilakukan pendalaman dan belum diketahui pasti. Untuk dengan adanya kejadian ini sangat disayangkan dan dikeluhkan oleh keluarga korban. Ya, salah satunya adalah ibu kakak sepupu Sahroni, bahwa beliau berharap para pelaku dihukum dengan setimpal. Berikut adalah kutipan kami dengan keluarga Sahroni. Ke ujung manapun insya Allah polisi akan menemukannya. Ya, yang namanya pembunuhan bukan masalah gampang, justru masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, bahkan yang paling adil nanti tunggu pengadilan di akhirat. Itu. Hukuman berat, hukumannya apa? Hukuman yang setimpal. Semuanya 5 saudara saya itu meninggal semua. Bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada pelaku? Hukuman yang setimpal. Hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini menyangkut 5 nyawa adik. Demikian laporan kami di lapangan. Adepti kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu 6 September lalu. Setelah diselidiki, jasad tersebut merupakan seorang perempuan, 25 tahun, asal Lamongan berinisial TAS. Setelah berhasil mengidentifikasi korban, polisi langsung menangkap pelaku Alfi Maulana di indekosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 7 September dini hari. Menurut polisi, pelaku yang merupakan kekasih korban tega membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya, dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami memainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Usai ditangkap di indekos, pelaku dipasang garis polisi. Diduga di kamar kos tersebutlah pelaku membunuh dan memutilasi korban. Ketua RT setempat bilang pelaku dan korban sudah tinggal bersama selama 5 bulan dan mengaku sebagai pasangan yang telah menikah siri. Terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau apa namanya istri sirinya. Kan. Kurang berkomunikasi dia, pendiam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Tim Liputan, Kompas TV.